Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah SPD, guru SMP Negeri 3 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Saya calon guru penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau seorang kebun yang tugasnya merawat sesuai dengan kebutuhan dari benih tanamannya itu sendiri, agar benih itu tumbuh, berkembang, dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda tanaman, beda juga perawatan dan perlakuannya. Maksudnya, kita sebagai guru haruslah melayani semua kebutuhan pendidikan bagi seorang anak sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari strategi, metode, dan fasilitas yang mereka butuhkan. Kita juga sebagai guru harus memberikan kemerdekaan bagi anak-anak untuk mengembangkan minat mereka, bakat dan potensi yang mereka miliki, supaya mereka tidak kehilangan arah dan dapat membahayakan dirinya sendiri. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter yang baik bagi seorang anak. Keluarga di mana anak berinteraksi sosial antara kakak beradik, menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja sama dan saling melengkapi. Peran orang tua sangat penting dalam memantau dan mendampingi si anak agar menjadi calon masyarakat yang berjiwa sosial yang tinggi. Ada 3 pertanyaan pemantik yang dapat membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang modul dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, tugas guru hanyalah mentransfer ilmu saja kepada muridnya. Yang kedua, guru itu merupakan satu-satunya sumber belajar murid. Jadi murid tidak akan bisa belajar kalau tidak ada guru. Yang ketiga, guru harus memberikan hukuman agar murid aktif dalam mengerjakan semua tugas yang dia berikan. Kemudian, murid harus mendapatkan nilai di atas KKM agar tugas dalam setiap pelajaran dianggap tuntas. Kemudian, guru masih menggunakan metode dan strategi yang sudah kadaluarsa. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, banyak hal yang berubah dan banyak hal yang saya lakukan. Yang pertama, tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja kepada murid, namun guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar murid, namun guru juga harus mempunyai peran yang lebih banyak, seperti guru berperan sebagai motivator dan juga sebagai fasilitator. Budi pekerti paling utama dalam pembentukan karakter murid. Kemudian guru haruslah mengupgrade dirinya agar mampu menciptakan dan menggunakan metode dan strategi yang sesuai dengan kodrat zaman, sehingga murid merasa semangat dalam belajar di kelas dan di sekolah. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan mencari informasi tentang bakat, minat, dan juga kegiatan pembelajaran yang bagaimana yang murid inginkan agar mereka merasa merdeka untuk belajar sehingga proses pembelajaran tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, saya akan menjadi guru yang berperan sebagai motivator dan juga sebagai fasilitator agar siswa bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, saya akan merancang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid bersama rekan sejawat sehingga proses belajar mengajar akan terasa menyenangkan. Kemudian, saya akan mengupgrade diri sendiri
dan mengajak juga rekan sejawat dengan mengikuti berbagai pelatihan yang bisa menunjang keterampilan dan pengetahuan yang guru butuhkan di dalam dunia pendidikan. Sekian, terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.